Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro, Sobat Maestro yang kami kasihi. Dan pada pagi hari ini kami sangat bersuka cita boleh hadir kembali melalui siaran radio ini. Dan renungan firman Tuhan yang kita akan sama-sama renungkan bersama, saya beri judul Manusia Rohani. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Bapa yang bertahta di sorga, kami mohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Bila mana kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan, biarlah urapan Roh Kudus menjadi bahagian kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami bagaimana kami hidup di hadapan Tuhan sebagai manusia rohani. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana saya sebut tadi, judulnya Manusia Rohani. Saudaraku, kisah tetangga saya, di mana ketika dia melewati satu jalan, dia menceritakan takut karena di sana katanya tempat berkumpulnya para jin. Ya. Memang ada jin yang baik katanya, tapi ini ada banyak jin yang jahat di tempat itu. Wah, cerita ini bukan cerita yang mengada-ada. Ini ada dalam pemikiran tetangga kita. Kemudian, selain kumpulan para jin, tetangga saya ini percaya juga ada jenis makhluk lain yang disebut dengan siluman. Saya tidak tahu dari mana pemahaman ini munculnya, tetapi itulah yang dipahaminya, yang diyakininya. Ada makhluk lain yang disebut dengan siluman, yang sering kehidupannya berurusan dengan makhluk manusia. Ada urusannya yang terus-menerus hidup bergandengan dengan manusia, dan bahkan jenis ini bisa kawin dengan manusia, menghasilkan jenis makhluk yang lain. Saudaraku, ini bukan sebuah karangan, tetapi semua kisah ini ada dalam pemikiran tetangga saya. Dan banyak cerita-cerita yang dibangun dari pemahaman seperti ini, yang akan membawa ketakutan seperti tadi, takut lewat jalan itu, membawa kegelisahan dalam pemikiran mereka. Kita rindu mereka dibebaskan dari pemikiran ini. Namun saudaraku sekalian, pada hari ini, pada pagi ini kita akan melihat diri kita di hadapan Tuhan. Ya, diri kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan berupa makhluk fisik yang nyata. Kita harus garis bawahi hal ini ya, bahwa kita sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Kejadian, memang manusia diciptakan dari tanah dan kemudian dihembuskan nafas hidup dari Tuhan, dan kemudian menjadi makhluk hidup yang nyata, bukan gentayangan. Apakah ada manusia yang sedang gentayangan saat ini? Ya, itu pun perlu kita pelajari. Namun pelajaran yang kita akan pelajari pada pagi hari ini dalam renungan kita, mau melihat tentang pribadi manusia itu. Selain disebut sebagai makhluk yang fisik dan nyata, manusia juga dalam Alkitab disebut sebagai manusia rohani. Itulah judul dan pekabaran kita pada Sabat pagi ini. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-16, saya rindu ayat-ayat ini kita dapat menyimaknya dan kita memahami apa sesungguhnya yang dinyatakan oleh Tuhan melalui hambanya, Rasul Paulus.
Pasal 2 ayat 9 mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudaraku sekalian, ini ayat sudah berakhir dalam ayat 16, tetapi pasal berikutnya masih adalah sambungan yang memiliki tema yang sama. Pada pasal yang ketiga ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Mengapa? Ya. Dikatakan, tetapi hanya dengan manusia duniawi bicara dengan kamu itu, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kenapa masih belum bisa menerimanya ini orang-orang Korintus? Karena kamu masih manusia duniawi. Wah, ini keras perkataannya, sebuah teguran. Kenapa? Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini sekalipun diawali dengan ayat 9 yang seringkali dikutip oleh para pengkhotbah, yang merupakan ayat yang menunjukkan surga yang akan dijanjikan Tuhan, ya, tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, katanya. Mungkin ayat ini bisa saja ditujukan untuk hal itu, karena memang Alkitab atau firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua, ya. Artinya bisa dipahami sebagai sorga tadi, ya, yang belum kita dapat lihat, kita belum pernah dengar, belum pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan oleh Tuhan. Namun dalam ayat-ayat ini kita sedang ditunjukkan ada hal-hal rohani yang perlu dimiliki oleh manusia yang tadi secara fisik, yang juga memiliki sisi rohani, yang mana dia dapat menerimanya oleh karena dia dibangun oleh roh Allah. Hidupnya adalah hidup oleh karena roh Allah, dan hidupnya hidup rohani. Ya. Namun katanya, hati-hati kalau kita masih mempraktekkan hidup seperti orang kebanyakan di dunia, kita ini masih manusia duniawi. Baik saudaraku sekalian, pertanyaannya tentu, apa sih yang dimaksudkan menjadi manusia rohani? Bukankah kita rindu mau menjadi manusia rohani? Mungkin ayat di dalam perjanjian baru ini adalah ayat yang jarang kita temukan, dan di dalam 1 Korintus ini kita temukan 2 ayat penting tentang
frase manusia rohani. Ayat 15 mengatakan manusia rohani itu menilai segala sesuatu. Apa artinya? Menilai segala sesuatu ada nilainya. Sesuatu diberi nilai, sesuatu dihargai. Mungkin ada orang yang dianggap sampah, dianggap mungkin orang pinggiran, tetapi orang manusia rohani menilai itu, memberi nilai yang baik tentunya. Ya, memberi nilai sesuai dengan gambaran rohaninya. Sekalipun dia sendiri tidak dinilai orang lain, tidak masalah. Itu manusia rohani. Namun saudaraku sekalian, ada banyak perselisihan dan iri hati yang disebutkan pada pasal 3 tadi terjadi oleh karena kita ingin dinilai oleh orang lain, sementara kita tidak menilai orang lain. Tetapi manusia rohani, kalimat ini sederhana sekali, tetapi dalam maknanya, bahwa manusia rohani adalah mereka yang menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak peduli soal dinilai atau tidaknya oleh orang lain. Saudaraku sekalian, kalau ini menjadi pikiran kita, kalau ini menjadi pemahaman kita, jalan pikiran kita, sesungguhnya kita sedang menjadi atau dalam sebuah proses menjadi manusia rohani. Tentu saudaraku sekalian, bagi saya sangat menarik sekali karena kita merasakan penting sekali. Ya, kita mengimani penting sekali untuk menjadi manusia rohani. Kalau seandainya kita hanya hidup di dunia ini, hanya melihat dan mengharapkan kehidupan yang nyata, manusia secara fisik yang nyata saja, maka kita tidak ada bedanya tentunya dengan manusia-manusia duniawi lainnya. Orang-orang Kristen, para pengikut Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang diubahkan. Karena Kristus memberi teladan untuk hidup memandang jauh ke depan kepada sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, oleh orang dunia, dan kita adalah orang-orang yang rohani. Baik saudaraku sekalian, hamba Tuhan yang lain yang diilhami oleh Tuhan, Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4 memberi satu frase yang berbeda, tetapi ini mengarah satu prinsip yang sama. Mari kita lihat ayat 4 pada 2 Petrus pasal 1. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Lihat saudaraku sekalian, ada kata atau frase kodrat ilahi yang disandingkan atau lawan katanya dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Artinya prinsip kata kodrat ilahi adalah satu frase yang kaitannya erat sebagai manusia rohani. Ya, manusia rohani adalah manusia yang mau memiliki sifat ilahi, karena sifat ilahi itu menurut Yohanes tentunya, Yohanes pasal yang keempat ayat 24, bahwa Allah sang ilahi itu disebut sebagai Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi saudaraku sekalian, mendapat atau mengambil bagian dalam kodrat ilahi, mau menjadi manusia roh, yaitu manusia rohani yang menjauhi kehidupan hawa nafsu duniawi tadi. Sederhana sekali saudaraku sekalian, bila mana ayat-ayat ini dikaitkan satu dengan yang lainnya, sungguh mengarahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki sifat yang rohani, sifat-sifat seperti Allah, kodrat ilahi. Kata kodrat ilahi dalam bahasa Yunani yang adalah bahasa asli daripada Alkitab Perjanjian Baru, disebut kata itu fusis, fusis, dan fusis itu memiliki arti sebagai pertumbuhan, growth, pertumbuhan. Sebagaimana ada produk-produk atau tanaman itu sedang bertumbuh secara alami,
sifat alami daripada tumbuhan. Nah, jadi saudaraku sekalian, itulah gambaran daripada kodrat ilahi. Kita mau bertumbuh, bertambah-tambah dalam sifat-sifat ilahi. Sifat-sifat penuh pengorbanan, sifat-sifat mengasihi, sifat-sifat yang penuh pengharapan pada hal-hal rohani. Saudaraku, inilah yang diharapkan tumbuh dari kehidupan manusia yang dibangun secara fisik, tetapi Tuhan menanamkan rohnya, nafas hidupnya, supaya kita hidupnya bukan hanya hidup seperti robot, bukan hidup seperti manusia tanpa tujuan, tetapi kita hidup memiliki tujuan untuk memiliki kodrat ilahi tadi. Baik saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 4 tadi, kita mundur ke ayat sebelumnya, ayat 3 dikatakan begini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudaraku, kita menemukan kata baru lagi ya, yang menunjukkan kaitan yang erat dengan manusia rohani, kodrat ilahi tadi, yaitu kata saleh, hidup saleh ya. Tuhan menganugerahkan segala sesuatu supaya kita hidup saleh, supaya kita bisa memiliki kodrat ilahi tadi, supaya kita memiliki manusia rohani tadi ya. Dikaruniakan hal-hal yang penting, karunia dari roh itu untuk menyanggupkan kita memiliki hidup yang saleh. Oleh hal ini yang penting kita garis bawahi, oleh apa? Melalui pernyataan firman Tuhan ini. Dikatakan oleh pengenalan akan Dia. Siapa? Yesus Kristus. Mengenal Yesus Kristus dalam segala perbuatannya, perkataannya, kita sedang belajar hidup saleh, hidup rohani ya. Dan sungguh oleh kehidupannya dan teladannya kita telah dipanggil ya, oleh kuasanya yang mulia dan ajaib itu untuk menjadi pribadi-pribadi manusia rohani, manusia yang saleh, manusia yang memiliki kodrat ilahi. Saudaraku, ayat-ayat berikutnya adalah ayat-ayat yang kita temukan di dalam Mazmur dan Ayub. Untuk melihat kata yang ditemukan dalam perjanjian baru, kata saleh sering digunakan dalam perjanjian lama ya, kata saleh. Misalnya dalam pasal 12 ayat 2 dalam Mazmur, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, katanya. Telah lenyap orang-orang yang setia dari anak-anak manusia. Yang setia digandengkan atau disamakan dengan kata saleh. Orang saleh adalah orang yang setia. Orang-orang rohani adalah orang yang setia. Ya. Pasal 32 ayat 6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar itu tidak melandanya. Orang-orang saleh adalah orang-orang yang terpanggil untuk berhubungan dengan Tuhan dalam roh tadi dikatakannya. Karena Allah itu roh, kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Berikutnya ayat 18 dari pasal 37 kitab Mazmur. Tuhan mengetahui hari-hari yang saleh. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Kemudian dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang sangat populer tentunya dikatakan begini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz, siapa namanya? Ayub, ya, dia bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lihat, kita mendapatkan urutan ya, kehidupan manusia rohani yang saleh, seorang yang meraih kodrat ilahi, seorang yang dipenuhi roh, seorang yang disebut istilahnya saleh, dan kemudian dia saleh itu adalah takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudaraku sekalian, saya merenungkan ayat demi ayat ini. Manusia rohani adalah manusia yang pada akhirnya kita ditunjukkan kepada pribadi yang setia dan taat kepada hukum-hukum Tuhan, kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia adalah orang yang setia dan taat.
Jadi saudaraku sekalian, kalau kita melihat Alkitab secara menyeluruh, kita menemukan bahwa mereka yang memiliki iman, mereka yang memiliki kesungguh-sungguhan dalam kehidupan rohani adalah mereka yang terpanggil untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan rindukan kita lakukan. Itulah hukum-hukumnya dan ketetapan-ketetapannya. Itu sebabnya dalam ayat yang kita temukan dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 12 bahwa yang penting di sini ialah ketekunan. Ya, ketekunan orang-orang saleh, ya. Ketekunan itu yaitu orang-orang yang tak mentaati hukum Tuhan dan memiliki kesaksian akan Yesus. Saudaraku, mungkin ayat ini bisa dijabarkan lebih luas, tetapi saya rindu bahwa kita melalui ayat-ayat ini boleh terpanggil untuk menjadi pribadi yang rohani, menjadi manusia rohani. Sekalipun ada banyak jenis manusia di dunia sana, dalam pemikiran manusia yang mungkin entah datang dari paham mana, tetapi kita mau melihat Tuhan merindukan kita menjadi manusia rohani, manusia yang saleh, manusia yang meraih kodrat ilahi. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang kami boleh dapatkan pada Sabat pagi ini. Biarlah urapan Roh Kudus menjadi bagian kami. Kami disanggupkan untuk bukan saja memahami, tetapi kami dapat menghidupkan pengajaran Tuhan, taat di dalam kehendak Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati mereka yang dalam pergumulan yang mendengarkan siaran ini. Biarlah mereka beroleh kekuatan dari Tuhan. Mereka boleh mendapatkan kesanggupan untuk setia hidup di dunia ini, dan bahkan mereka yang dalam sakit penyakit yang saat ini mungkin mengalami sakit oleh karena COVID-19 ini, Tuhan menjamah dan memberikan kekuatan kesembuhan. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.